Assalamualaikum. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang khodam. Banyak orang yang merasa penasaran tentang apa sih sebenarnya jin khodam itu, sama kayak jin lain atau beda. Nah, insya Allah saya sudah menyeleksi beberapa pertanyaan-pertanyaan yang masuk melalui DM di Instagram, ya, tentang jin khodam. Ya, dari Subagja_29. Khodam itu apa sih, Ustadz? Khodam itu sebenarnya dari bahasa Arab, ya. Khodam yang artinya adalah pembantu atau perewangan. Bahasa Jawanya itu perewangan. Maksudnya adalah pelayan. Jadi jin yang sudah ditaklukkan manusia dengan azimat-azimat tertentu, dengan kosam-kosam tertentu, asma-asma yang dikatakan sebagai Ismul A'zam, yang diklaim bahwa kosam-kosam tersebut dan mantra-mantra yang mereka ucapkan itu bisa menundukkan 100% bangsa jin. Nah, sebenarnya sih pelayan-pelayan dari bangsa jin itu, ya, sama saja manusia yang minta tolong kepada bangsa jin. Tidak ada manusia yang bisa menundukkan jin 100%, kecuali hanya Nabi Sulaiman alaihi salam. Yang lainnya tidak ada. Nah, Rasulullah gimana? Rasulullah bisa, tapi beliau menghormati doa yang sudah disampaikan oleh Nabi Sulaiman, diabadikan di ayat 35 surat Shad. Qala rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadim min ba'di innaka antal wahhab. Ya Allah, ampunilah aku dan berikanlah aku kerajaan yang tidak Engkau berikan kepada orang-orang setelahku, karena sesungguhnya Engkau adalah Tuhan yang Maha Memberi. Nah, ketika doa ini diabadikan Allah dalam Al-Quran, Rasulullah SAW menghormati bahwa menaklukkan jin dan juga memperbudak bangsa jin itu adalah hak dan mukjizatnya Nabi Sulaiman alaihi salam. Padahal Rasulullah sangat bisa, kalau beliau mau sangat-sangat bisa dan mungkin. Tapi beliau menghormati doa Nabi Sulaiman. Akhirnya ketika Ifrit hendak menyulut wajah beliau dengan bara api yang menyala-nyala, dicekik oleh Rasulullah sampai lidahnya itu terasa dingin di tangan beliau, kemudian dihempaskan sama Rasulullah. Para sahabat yang melihat kala itu kan tidak tahu bahwa Rasulullah sedang mencekik Ifrit. Makanya bertanya, wahai Rasul, kami melihat sebuah gerakan yang tidak biasa. Apa yang sedang engkau lakukan? Nah, kata Rasulullah, yaitu tadi Ifrit hendak mengganggu sholatku, hendak memutus sholatku dengan membawa obor, maka aku cekik, ya. Allah menguatkanku hingga aku bisa mencekiknya. Kalau aku tidak mengingat doa saudaraku Sulaiman alaihi salam, niscaya Ifrit ini akan aku ikat di salah satu tiang masjid hingga ketika subuh tiba kalian semuanya bisa melihat Ifrit tersebut dan dia bisa dipermainkan oleh anak-anak penduduk Madinah. Itu Rasulullah. Makanya ada beberapa orang yang salah tafsir. Rasulullah aja bisa nangkap jin, maka kita bisa dong menangkap jin dimasukkan ke dalam botol. Oh tidak, ntar dulu, jangan diputus. Rasulullah menangkap kemudian dilemparkan lagi. Kenapa? Menghormati doanya Nabi Sulaiman alaihi salam. Jadi kalau mau ambil dari sunnahnya Rasul, ya nggak ditangkap dimasukin botol, tapi dikeluarkan, biarkan mereka bebas. Kalaupun mengganggu saudara kita, ya cukup dikeluarkan. Kembali ke masalah khodam, saya tulis di dua buku ini. Sebenarnya ini dua buku yang menjawab tentang jin leluhur atau jin nasab. Kalau bahasa para peruqyah disebutnya jin nasab. Jin yang secara genetik itu turun-temurun mengikuti dan mengganggu anak cucu dari orang yang pernah berkomplot dengan jin, ya, atau memiliki amalan-amalan tertentu yang bisa mengundang jin dan mengikat mereka untuk selalu ikut di kehidupannya. Baik amalan itu yang kedoknya Islami maupun amalan-amalan yang memang murni bentuk kekufuran dan kesyirikan. Nah, itu banyak sekali tersebar di wilayah kita. Khususnya di buku ini saya tuliskan lengkap tentang perkara khadam. Di halaman 175, ini buku lagi sold out sekarang. Insya Allah pekan depan akan kami cetak ulang, ya. Hujah yang
saya nukil di sini diambil dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitab An-Nubuwat halaman 279. Walladzi a'tahu Allah Ta'ala Sulaimana kharijun an qudratil jinni wal insi. Ya. Dan apa yang telah Allah karuniakan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam adalah sesuatu yang melampaui batas kemampuan jin dan manusia. Jadi termasuk menaklukkan jin 100% menjadi khodam, ya, itu hanya miliknya Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, mukjizatnya beliau saja. Yang 100% loh ya, mengabdi, nggak ada hubungan timbal balik. Fa innahu la yastati'u ahadun an yusakhiral jinna mutlaqan li ta'atihi. Karena tidak ada seseorang pun yang sanggup menaklukkan jin secara mutlak untuk mematuhinya. Wala yastakhdimu ahadan minhum illa bimu'awadatin. Dan tidak ada satu manusia pun yang sanggup untuk memperbudak jin kecuali dengan mu'awadah. Mu'awadah itu hubungan timbal balik atau barter. Maksudnya kalau jin disuruh menghamba, mengabdi kepadanya, maka manusia pun harus mengganti pengabdian jin tersebut. Dengan apa? Ya macam-macam. Tumbal itu enggak hanya dengan nyawa manusia. Bisa dengan telur, yang paling ringan itu. Telur ayam kampung. Ada yang menggunakan kembang telon, kopi, kemudian ayam ingkung, ayam cemani misalnya. Kemudian macam-macam ya, ada banyak, termasuk dengan amalan-amalan tertentu yang itu menjadi wujud ketaatan manusia kepada jin yang akan diperbudaknya sebagai hubungan timbal balik. Misalnya aku mau mengabdi kepadamu asalkan kamu membaca surat Al-Ikhlas 2000 kali misalnya, atau membaca Asma ini sebanyak 4000 kali. Ketika dibaca dengan niat untuk mengundang ikhwan dari bangsa jin, maka ketika amalannya sudah dibaca dengan puasa-puasa tertentu ya biasanya untuk membuka segel yang ada di perutnya, baru jin nanti akan mau mengabdi kepada manusia tersebut. Dan itu nanti akan ada tuntutan-tuntutan berikutnya. Ya ini, imma amalun madmum, baik itu dengan amalan yang tercela, tuhibbuhul jinnu, yang dicintai oleh bangsa jin, wa imma qaumun taqda'u lahu syayatina kal aqsami wal azaim, atau suatu kaum yang dapat menundukkan para setan dengan sumpah perjanjian, aksam, kosam-kosam itu, dan azimat-azimat tertentu dengan wafak, dengan tilasmun ya, atau yang semisalnya. Jadi intinya khodam itu adalah perewangan gitu ya, perewangan. Kalau dalam konsep mistik kejawen ada 4 hal utama yang menjadi jalan setan menguasai jiwa, raga, harta, dan keturunan manusia. Ya, ini saya ambil dari buku karya Petir Abimanyu, judulnya Mistik Kejawen, halaman 68. Ada 4 dalam konsep mistik kejawen itu yang bisa menjadikan jin atau setan menguasai jiwa, raga, harta, dan keturunan manusia. Pertama, pesugihan. Pesugihan itu nyata dan ada hubungan terlaknat antara setan dengan manusia untuk memperkaya dirinya sendiri dengan nama pesugihan. Yang kedua, cekelan. Cekelan itu kalau kita katakan sebagai tamimah, jimat-jimat, manik-manik yang dipercayai bisa menghilangkan balak penyakit dan juga melindungi manusia dari musibah. Nah, ini syirik jelas ya. Kemudian santet atau sihir. Orang-orang yang mengamalkan sihir, santet, tenung, teluh yang semisalnya itu juga bisa menjadikan setan-setan yang telah bersekutu dengan mereka akhirnya menguasai dan mengganggu anak cucu keturunannya, harta, jiwa maupun raga dari orang yang telah bersekutu dengannya. Kemudian yang keempat adalah pusaka. Pusaka-pusaka yang tentu diperlakukan tidak selayaknya sebagai pusaka. Terlalu dihormati, terlalu diagung-agungkan, tidak diperlakukan selayaknya gaman kalau memang pusakanya itu berupa keris. Ya, karena pusaka nggak hanya keris aja, pusaka itu bedanya pusaka sama cekalan. Kalau cekalan adalah sesuatu yang melekat pada diri seseorang, ini dalam konsep orang Jawa ya, melekat pada pada diri seseorang dan bisa dibawa kemana-mana. Kalau pusaka adalah sesuatu yang ditinggal di rumah, yang itu biasanya diturunkan kepada anak cucu dan generasi-generasi setelahnya. Nggak hanya keris,
nggak hanya tombak, atau misalnya tanah, ya tanah yang dipendam di pondasi rumah, atau kepala hewan misalnya, atau kulit kidang atau kepala kidang wulung, ya yang dipercayai bisa untuk menolak bala, atau yang lainnya, ya mustika-mustika tertentu yang tidak dibawa kemana-mana dan hanya dikeluarkan di waktu-waktu yang disakralkan, biasanya di waktu satu suro atau ketika bulan Mulud. Ya, itu yang menjadikan setan-setan dalam konsep mistik kejawen bisa mengganggu pada jiwa, raga, anak cucu keturunannya serta harta seseorang. Ya, saya mengambil hujjah tentang adanya jin leluhur atau jin khodam ini menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan setelahnya, ya, tentang apa itu jin khodam, apakah sama dengan jin leluhur. Ya, ada kalanya sama, ada kalanya beda. Yang sama, ya, apakah jin leluhur itu ada? Memang ada, ya. Saya di buku ini saya mengambil dalil dari surat An-Nahl ayat 100. Allah Ta'ala berfirman, innama sultanuhu ala alladhina yatawallawnahu walladhina hum bihi musyrikun. Sesungguhnya kekuasaannya itu hanyalah atas orang-orang yang mengambilnya menjadi pemimpin. Maksudnya kekuasaannya setan hanya untuk orang-orang yang menjadikan setan itu sebagai pemimpinnya, dan atas orang-orang yang mempersekutukan setan dengan Allah Ta'ala. Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan ayat di atas, maknanya adalah annahu syarakahum fil amwali wal aulad. Makna ayat tersebut, ya, sesungguhnya setan telah berserikat atau ikut andil, ya, telah bersekutu pada harta, benda, dan keturunan mereka. Ini menurut Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, menafsirkan ayat 100 surat An-Nahl. Berarti jin memang bisa ikut campur dan mengganggu pada harta dan keturunan manusia. Dalam ayat lain Allah Ta'ala juga berfirman, ini di surat Al-Isra ayat 64. Wasyarikhum fil amwali wal aulad. Berserikatlah kamu dengan mereka, dengan manusia maksudnya, pada harta dan anak-anak. Kemudian Syekh Abdul Hamid Al-Ballali, beliau mengomentari ayat 64 surat Al-Isra ini, beliau mengatakan wal musyarakatu hiya bidayatun tsumma yaqubuhal istila'ul kamil 'alal amwali wal aulad. Persyarikatan dengan bangsa jin adalah sebuah permulaan yang menyebabkan munculnya penguasaan setan yang menyeluruh atas harta dan keturunan manusia. Ya, fatakunul amwalu kulluha sabilat taghut. Maka harta semua itu akan dijadikan berada di jalan taghut. Wal auladu yatahawwaluna ila syayatinil insi wa min thamma yastakhdimu haula'i syayatinu fi tafkikil usrah. Hartanya dijadikan berada di jalan taghut dan anak-anaknya akan dirubah menjadi setan-setan golongan manusia. Setelahnya setan-setan itu akan memperalat anak-anak tersebut untuk memecah belah keluarga. Maksudnya gimana harta yang dijadikan di jalan taghut? Maksudnya harta tersebut akan mudah habis, dihambur-hamburkan. Jadi maaf, sebenarnya tidak ada ya konsep rezeki yang ditarik. Adanya setan-setan yang dulunya diperbudak atau disuruh mengabdi untuk pesugihan leluhur-leluhurnya, dia akan menurun sehingga anak cucunya itu dibuat memiliki mental konsumtif yang luar biasa. Dikit-dikit beli ini dan itu, sampai akhirnya hartanya habis, tidak tersisa, dan mereka mengklaim, wah rezekiku sudah diambil leluhurku. Tidak ada seperti itu. Itu adalah bujuk rayu setan yang selalu menghembus-hembuskan was-was dari dalam hati manusia untuk selalu mempergunakan harta di jalan taghut. Maksudnya di jalan taghut adalah di jalan setan, untuk memenuhi hasrat hawa nafsunya saja, membeli sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Adapun anak-anak akan dibuat begajulan, ya, dibuat begajulan sampai akhirnya keluarga pusing dan akhirnya keluarga menjadi pecah dan hancur nama baiknya. Ya, itu terkait tentang jin-jin leluhur. Ya, jadi sebenarnya khodam itu ya nggak ada yang seperti antum lihat di film Desa Dancer itu ya.
yang bisa apa? Melindungi tuannya dari siluman-siluman. Ya. Paling mereka kong kali kong. Kalaupun bisa melindungi nih, saya katakan, kalaupun mereka bisa melindungi, ya oke lah, ini karena kecintaan jin, karena jin sama kayak manusia, jatuh cinta dia sama manusia tersebut, anak cucu dari orang yang dulunya pernah dia ikuti. Nanti kalau ketemu jin yang lebih besar lagi, ya dia yang akan kalah. Dan efeknya apa yang dirasakan oleh khodam pasti akan dirasakan oleh manusia yang diikutinya. Jadi itu apa ya? Dampaknya bisa 2 kali lipat ketika serangan dari jin yang lebih besar mengenai khodam yang ada padanya. Mungkin nggak lengkap ya kalau kita membahas khodam, kalau kita nggak membahas dari sisi hukumnya. Hukum meminta tolong kepada jin. Ya, saya selalu beristidlal dengan 2 ayat yang jelas ya yang ada dalam Al-Quran. Pertama surat Al-Jin ayat 6 dan surat Al-An'am ayat 128. Di surat Al-Jin Allah Ta'ala berfirman, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalim minal jinni fazaduhum rohaqa. Dan bahwasanya ada laki-laki dari bangsa manusia yang minta perlindungan pada laki-laki dari bangsa jin, maka bertambahlah kesesatannya. Kemudian wa yauma yahsyuruhum jami'an ya ma'syaral jinni qad istaktsartum minal ins wa qala awliya'uhum minal insi rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din wa balaghna ajalana alladhi ajjalta lana qala an-naru mathwaakum khalidina fiha illa ma syaa Allah inna rabbaka hakimun alim. Ini ayat yang menggambarkan kelak Allah Ta'ala akan mengumpulkan jin dan manusia. Allah bertanya kepada jin, kenapa kamu banyak menyesatkan manusia? Yang menjawab teman-temannya dari bangsa manusia, ya Allah, kami dulu semasa hidup telah menyenangkan satu sama lain hingga waktu ajal yang telah engkau tetapkan untuk kami. Maka Allah Ta'ala berfirman, neraka itulah tempat diamnya kamu semua, sedangkan kamu kekal di dalamnya kecuali kalau Allah menghendaki yang lain. Sesungguhnya Tuhanmu maha bijaksana lagi maha mengetahui. Jadi kesenangan yang dimaksud tersebut ya, Al-Kalbi menerangkan bahwa kesenangan yang dirasakan manusia dari bangsa jin adalah dengan adanya perlindungan jin terhadap manusia. Sedangkan kesenangan bangsa jin dari manusia adalah dengan pengagungan manusia terhadapnya. Sehingga jin yang diagungkan akan berkata, kami telah diagungkan oleh manusia bersamaan dengan jin yang lainnya. Sampai-sampai mereka harus meminta perlindungan kepada kami. Ya, maka tatkala mereka disembah dan dimintai pertolongan, akan bertambah pula kemuliaan dan kebesaran mereka di tengah-tengah kaum mereka. Jadi martabat mereka itu naik. Strata sosialnya naik kalau dimintai tolong oleh bangsa manusia. Ibnu Katsir mengutip Ibnu Juraij, perkataan Ibnu Juraij. Beliau berkata, kana ar-rajulu fil jahiliyyati yanzilul ardi. Dahulu ada seorang laki-laki ya pada masa jahiliyah yang turun ke suatu lembah, fayaqulu a'udzu bikabiri hadzal wadi. Aku meminta perlindungan ya dengan pembesar, atau kalau orang Jawa bilang yang bau rekso yang ada di lembah ini, yang bau rekso lembah ini. Fadzalika istimta'uhum, ya, maka itulah yang dimaksud dengan istimta' atau kesenangan mereka yang menjadi mereka itu dihukum di hari kiamat. Wa amal istimta'ul jinni bil insi, adapun kesenangan jin yang diperoleh dari manusia adalah ma yanalul jinnu minal insi min ta'dhimihim iyahum fi isti'anatihim bihim. Adalah apa yang diperoleh jin dari manusia, dari apanya? Dari penghormatannya, dari pengagungannya untuk mereka, untuk bangsa jin, di dalam permintaan tolongnya manusia kepada bangsa jin. Jadi ketika manusia minta tolong kepada jin, minta perlindungan kepada jin, itu jin senang banget karena mereka merasa ditakzimkan, merasa dihormati, disegani, dan diagungkan. Itulah yang menjadi kesenangan jin kepada manusia. Dan itu ya yang kelak akan disidang oleh Allah di dalam mahkamah akhirat. Ibnu Katsir di dalam tafsirnya juga mengutip perkataan Muhammad bin Ka'ab.
mengenai maksud dari kata istimta atau kesenangan, beliau mengatakan yang dimaksud istimta pada ayat 128 surat Al-An'am itu adalah as-sahabatu fid dunya. Maksudnya adalah hubungan persahabatan antara jin dan manusia ketika di dunia. Itu yang akan disidang oleh Allah di hari kiamat. Jadi banyak penafsiran para ulama yang mengerucut pada kesenangan manusia yang diperoleh dari khodamnya, dan jin khodam yang merasa bahagia dengan permintaan tolong dari manusia dengan beberapa perantaraan-perantaraan. Al-Baghawi juga mengatakan, mengutip perkataan Muhammad bin Ka'ab dalam kitab tafsirnya Ma'alimut Tanzil, beliau mengatakan huwa ta'atu ba'dihim ba'dan wa muwafaqatu ba'dihim li ba'din. Kesenangan yang dimaksud adalah ketaatan antara manusia, antara satu dengan yang lain, antara manusia dengan jin, dan juga kesepakatan terhadap perjanjian antara manusia dengan jin. Lanjut lagi ya, nah, simak baik-baik. Kalau itu tadi dari penafsiran para ulama terhadap ayat-ayat Al-Quran, ini saya ambil dari beberapa kitab-kitab ulama yang menjelaskan tidak bolehnya manusia mengambil jin sebagai khadam. As-Sayyid Abdul Hakim Al-Arwasi, ya, di dalam Al-Muntakhabat min Rasaili As-Sayyid Abdul Hakim Al-Arwasi halaman 57, beliau mengatakan, inna ta'arufal insani bil jinni wa ma'iyatuhu lahu la yanfa'uhu bal yadurruhu wal mukalamatu ma'ahum ka suhbatil fussaq. Perkenalan manusia dengan jin tidak akan membawa manfaat untuknya, bahkan akan mendatangkan madarat. Ya, berinteraksi dengan mereka, yakni dengan bangsa jin, itu sama halnya berkawan dengan orang-orang yang fasik. Ya. Walam yastafid al-muta'arifu ma'ahum. Dan orang yang bergaul dengan jin tidak akan mendapatkan faidah dari mereka. Wa yaqulu Muhyiddin Al-Arabi fil babi al-hadiyati wal khamsina min kitabihi Al-Futuhat, berkata dalam bab ke-51 dalam kitabnya Al-Futuhat, lam yahsul ayu ahadin ala ayyati ma'lumatin bihaqqillahi ta'ala minal jin. Tidak ada seorang pun yang akan mencapai ilmu tentang Allah Ta'ala dari bangsa jin. Ya, li'anna ulumahum ad-diniyata qalilatan jiddan. Karena ilmu-ilmu mereka, ilmu agama mereka, ya, itu sedikit sekali. Wa kadzalika yaghtarru man yadhunnu, ya, husula ma'lumatin dunyawiyyah minhum li'annahum yusabbibuna dhi'a awqatihim. Dan demikian juga tertipulah orang yang menyangka mendapat ilmu duniawi dari mereka, karena para jin akan menyebabkan banyak terbuangnya waktu mereka dengan urusan-urusan sepele yang tidak bermanfaat, ya. Waktunya hilang bi umuri tafihatin ghairu nafi'atin, karena perkara-perkara tafihah itu sepele yang tidak bermanfaat. Wal muta'arifuna ma'ahum yakununa mutakabbirina. Nah, ini dia orang-orang yang berkenalan atau bersahabat dengan mereka bangsa jin pasti akan menjadi orang yang mutakabbir, orang yang sombong. Wal halu bi anna Allah Ta'ala la yuhibbul mutakabbirin. Sedangkan Allah Ta'ala tidak menyukai orang yang sombong. Ya, ini rata-rata seperti ini karena apa? Karena mereka pede memiliki khodam maung misalnya. Oh, aku punya maung bodas. Jadi merasa superior daripada yang lain. Ini adalah sebuah hal yang menjadikan akhirnya salah satu Allah nggak suka sama orang-orang yang punya khodam, karena pasti ya elemen penciptaan jin ketika masuk dan menyatu ke manusia itu juga akan berpengaruh pada jiwa, akal, dan pikirannya. Sedikit banyak pasti akan berpengaruh, sehingga sifat sombongnya jin, sifat sombongnya setan, ya, akan terwarisi pada orang-orang yang menjadikannya abdi dan menjadikan jin itu memiliki tempat dan posisi di dalam tubuhnya. Demikian ulama sepuh Nusantara, Kiai Abu Fadl As-Senori rahimahullah ta'ala, beliau berkata mengenai haramnya meminta tolong dan perlindungan kepada jin. Beliau berkata, la yajuzul isti'anatu bil jinni fi qada'il hawaij wa imtithali awamirihi wa ikhbarihi bi syai'in minal mughibat.
Tidak diperbolehkan meminta bantuan jin untuk memenuhi hajat, mentaati perintahnya, atau memberi kabar tentang hal-hal gaib atau yang lainnya. Jadi termasuk punya khodam supaya bisa tahu sejarah misalnya, itu nggak boleh. Ya, tanya dalam mediumisasi, ya, melakukan mediumisasi dalam rangka menanyakan perkara-perkara gaib kepada jin, itu juga tidak diperbolehkan, apalagi sampai masuk kepada perkara-perkara gaib mutlak, karena itu masuknya adalah ramalan dan pelakunya bisa dihukumi kafir. Nauzubillahi min dzalik. Nah, ini beliau mengatakan wastimta'ul jinniyyi bil insi huwa ta'dhimuhu iyyahu wastiqamatuhu wasti'anatuhu wa khudu'uhu lahu. Ya. Bangsa jin itu akan merasa senang terhadap manusia ketika diagungkan, dilanggengkan pemujaannya, ya, dimintai pertolongan, dan ketika manusia khudu' itu merendahkan diri kepada jin. Makanya kalau saya meruqyah, gak ada tawar-menawar. Katakan masuk Islam, kamu melakukan ini adalah dosa, cepat keluar. Cukup sampai situ, tidak ada tawar-menawar. Maunya apa, wah nanti dipermainkan sama jin. Balik kalau jinnya itu sampai brutal begitu ya, mengikuti emosi dari manusia, itu harus kita beri pelajaran, tapi dengan cara yang aman, tidak mencelakai tubuh manusianya. Itu barangkali sekitar khodam dan jin leluhur. Ingat, kalau mau minta pertolongan, jangan minta tolong kepada jin, karena akan bertambah kesesatan. Dan kalau ketemu jin yang lebih kuat, Anda ikutan remuk kalau jin Anda itu dihajar sama jin yang lebih kuat. Cukuplah minta tolong kepada Allah Ta'ala dengan perantaraan amal soleh, khususnya adalah Al-Quranul Karim. Dan kalau Allah sudah menolong kita, ya tidak ada lagi satu makhluk pun yang bisa mencelakai kita. Karena tidak ada sesuatu yang bisa menandingi Allah, dan tidak ada sesuatu makhluk pun yang bisa mengungguli Allah Azza wa Jalla. Allah lah pelindung dari segala pelindung yang ada. Barakallahu fikum. Insyaallah saya akan bacakan pertanyaan berikutnya di video selanjutnya. Ikuti terus kajian kami. Arsadaniyallahu alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.